Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru yang ikut online pada hari ini, yang saya cintai peserta didik baru MA Bani Khalil tahun 2021-2022. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara online. Kenapa online? Karena memang sekarang masih pada masa pandemi PPKM yang memang tidak dibolehkan untuk mengadakan pertemuan atau perkumpulan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti acara Matsama pada hari ini walaupun dalam keadaan online. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, walaupun dalam masa pandemi ini kita harus tetap belajar, harus tetap semangat mencari ilmu, karena ilmu adalah yang utama, karena ilmu adalah dasar bagi kita untuk melakukan apapun. Tanpa ilmu banyak hal yang akan kita tidak bisa lakukan. Bahkan Nabi Sulaiman pun memilih ilmu daripada dunia seisinya. Kenapa? Ketika sudah punya ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman bisa melakukan apapun, bahkan dunia pun bisa dimiliki. Di saya perkenalkan, belum kenalan ya. Saya Muhammad Hubbun Najib. Muhammad Hubbun Najib. Saya adalah kepala madrasah di MA Bani Khalil sejak tahun 2013. Udah lama lumayan. Nah, MA Bani Khalil ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1994. 1 Juli 1994, termasuk tua. MA Bani Khalil didirikan dulu ya sama seperti sekolah-sekolah di awal, butuh perjuangan, butuh dana, dan butuh segalanya. Perjuangan inilah yang sampai akhir hari ini bisa membuat kita tetap bertahan. Kalianlah juga termasuk penopang hidup di MA Bani Khalil. MA Bani Khalil di bawah naungan Yapsis Aida, Yayasan Pendidikan Sosial Awalu Ihya'i Daril Amanah. Sebenarnya di naungan Yapsis Aida banyak sekali lembaga-lembaga selain MA Bani Khalil. Namun MA Bani Khalil termasuk lembaga yang membawahi, yang di bawah oleh Yapsis Aida. Nah, dalam MA Bani Khalil ini ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Nanti kalian bisa memilih, atau mungkin kemarin sudah memilih, sudah dipilihkan, kalian memilih IPA atau IPS. Karena di MA Bani Khalil hanya 2 itu. Semoga nanti ke depan kita bisa memasukkan beberapa jurusan sehingga banyak pilihan-pilihan untuk peserta didik. Nanti setelah MA Bani Khalil, kalian jangan lupa usahakan kuliah, terus maju, karena lulusan kita itu sudah ada yang masuk lewat jalur SBMPTN, juga di YIN juga ada, jadi UIN. Jadi semua jalur kita lakukan. Ada yang di swasta juga, dan rata-rata semuanya juga bisa mendapatkan beasiswa. Jadi kami tetap berusaha agar kalian menjadi insan yang berilmu, insan yang semangat, tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Di MA Bani Khalil akan terus mendukung kalian dimanapun kalian berada.
Yang terpenting dalam hidup itu memang tidak harus menyerah, karena menyerah itu membuat diri kita itu tidak bisa apa-apa. Jadi nanti setelah pandemi ini selesai atau diperbolehkannya masuk di dalam ruang kelas, maka kami akan membuat jadwal terstruktur. Biasanya itu ada jadwal-jadwal yang memang tidak boleh dilanggar. Jadi ada ketentuan-ketentuan dari gubernur ataupun dari bupati, bapak bupati, ataupun langsung dari pusat. Jadi kita akan menyesuaikan dengan itu. Jadi mohon bersabar. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan ketemu langsung bagaimana proses belajar mengajar di sini. Tapi ingat, di sini juga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini itu bermacam-macam, di antaranya adalah pembuatan film. Pembuatan film nanti kita akan ada ekstrakurikuler untuk pembuatan film. Jadi mulai dari membuat skrip film sampai menjadi sebuah film. Rata-rata kita membuat film pendek, bukan film yang lebar, bukan film yang panjang, film pendek. Nah, kedua itu ada ekstrakurikuler editing desain grafis. Kita ajari desain grafis, bagaimana cara membuat desain seperti banner atau logo atau sebagainya. Yang ketiga yaitu kurikulum ekstrakurikuler tentang media. Kita akan membuat sebuah media seperti koran atau buletin, sehingga nanti bagaimana membuat anak-anak itu bisa menulis sebuah tulisan di media massa. Di situ ada buletinnya, dan buletin itu kita akan sebar ke setiap sekolah di tingkatan bawah kita, yaitu SMP, tingkat SMP atau MTS. Itu juga ada penulisnya, dan penulisnya adalah semua dari siswa, bukan dari guru. Jadi nanti mau masuk yang mana silahkan pilih. Mau yang ekstrakurikuler desain atau editing video, membuat film, atau menulis. Jadi nanti kita juga punya program karya tulis. Setiap siswa nanti diusahakan membuat sebuah karya tulis, baik itu cerpen, puisi, dan sebagainya. Nanti kita bukukan, jadikan satu buku untuk dijadikan karya siswa. Itu dari saya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Oh iya, jangan lupa, dalam sebuah pembelajaran ilmu itu sangat penting. Namun jangan lupa juga bahwa sebanyak apapun ilmu kita, tanpa akhlak yang baik tidak akan bisa apa-apa. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita nggak punya akhlak, tetap kita nggak akan bisa apa-apa. Seperti pisau itu tajam. Ketika kita memegang pisau tanpa ada gagangnya, maka pisau itu bisa melukai orang lain, bisa melukai diri kita sendiri. Jadi akhlak di situ adalah sebagai gagang kita untuk memegang sebuah ilmu, karena ilmu itu sangat tajam sekali. Jadi apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap belajar. Pandemi semoga cepat berlalu dan kita akan bertemu, kita akan bersua menjadi sebuah keluarga, menyongsong masa depan yang sangat-sangat kita inginkan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Tetap belajar. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya nikmat sehat hingga hari ini, sehingga kita bisa mengikuti acara Matsama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita
dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Ibu Novita Yuliani. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu saya ingin memperkenalkan para guru dan tenaga kependidikan yang ada di MA Bani Holil. Yang pertama, kepala sekolah kita yaitu Bapak Muhammad Hubun Najib. Beliau selain menjabat sebagai kepala sekolah, beliau juga mengajar yaitu sebagai guru bahasa Indonesia dan guru Al-Quran Hadis. Yang kedua, ada Bapak Muhammad Hisbi Mutahid, yaitu guru sosiologi. Berikutnya, Ibu Ita Iftitahus Sa'diyah, beliau menjabat sebagai wakakurikulum. Selain itu, beliau juga sebagai bendahara madrasah dan guru bahasa Inggris. Selanjutnya, anak-anak, ada Ibu Hajah Lulu Azizah, yaitu guru fikih, dan Bapak Muhammad Hanafi sebagai wakakesiswaan dan juga guru geografi. Lanjut, berikutnya ada Ibu Ika Eriswia Agustin, beliau adalah kepala TU juga guru matematika. Dan saya sendiri Novita Yuliani, saya sebagai guru fisika, kimia juga staf bendahara di MA Bani Holil. Lanjut, ada Bapak Muhammad Farhanul Janan, beliau menjabat sebagai operator juga guru penjaskes. Kemudian Ibu Isfina Unaizatur Rohma, beliau adalah guru bahasa Arab. Kemudian ada Ibu Ifatur Rohma, beliau adalah guru biologi. Selanjutnya ada Ibu Solihati Aziza, yaitu sebagai guru sejarah. Dan Ibu Inayah Fitriasari, yaitu guru ekonomi, juga guru prakarya dan seni budaya. Selanjutnya ada Ibu Hilyatul Hauroil Firdausi, beliau sebagai guru akidah akhlak. Kemudian Ibu Ifadatul Husna sebagai guru fikih. Dan terakhir ada Ibu Khalifatus Sa'diyah, beliau menjabat sebagai staf perpustakaan dan juga staf TU. Nah, selanjutnya anak-anak, saya juga ingin memaparkan beberapa tata tertib yang ada di MA Bani Holil. Nah, selama masa pandemi ini tentunya pembelajaran itu ada dua, ada luring dan juga ada daring. Nah, untuk saat ini karena masih dalam masa PPKM, maka kita diwajibkan hanya pembelajaran melalui daring. Nah, di sini anak-anak saya akan bacakan beberapa tata tertib yang harus kalian ketahui. Yang pertama, masuk sesuai dengan jadwal baik luring maupun daring. Jadi, nanti jadwalnya misalkan luring itu masuknya jam berapa, daring masuknya jam berapa, kalian harus menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Biasanya anak-anak dalam masa pandemi ini pembelajaran itu dimulai pukul 8 sampai jam 10.45 seperti itu. Dan yang kedua, mematuhi protokol kesehatan, yaitu selama kita pembelajaran ya, pada saat nanti kalian pembelajaran luring ke sini wajib semuanya memakai masker, dan sekolah juga sudah menyiapkan hand sanitizer. Yang ketiga, jika pembelajaran luring nanti sudah dimulai ya, ketika suhu badan kalian di atas 37 derajat, maka diharuskan mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi ketika kalian merasa tidak enak badan, anak-anak, misalkan suhu badan kalian tuh panas, apalagi di atas 37 derajat, maka kalian tidak diwajibkan untuk ke sekolah, tetapi diwajibkan belajar di rumah, yaitu melalui daring. Nah, selanjutnya adalah kehadiran baik secara daring maupun luring harus mencapai 75%. Jadi anak-anak, baik pembelajaran itu luring maupun daring, kalian harus tetap aktif mengikuti pembelajaran. Ya, karena di sini anak-anak kehadiran itu harus mencapai 75%. Seperti itu ya.
Jadi diharapkan anak-anak semua memperhatikan semua tata tertib tersebut. Kemudian anak-anak, saya akan menjabarkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di MA Bani Holil. Yang pertama adalah pramuka. Nah, pramuka ini adalah ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan di seluruh madrasah ya. Tentunya semuanya harus ada ekstrakurikuler pramuka. Kemudian yang kedua, di sini juga ada ekstrakurikuler hadrah. Yang ketiga, itu ada study club. Study club itu berarti klub belajar ya. Biasanya yang aktif selama ini ada study club biologi. Tetapi nanti sesuai dengan request anak-anak semua, kalian itu nanti mau belajar apa? Bu, ayo kita bentuk study club pembelajaran materi apa gitu, atau fisika, atau mungkin yang lainnya, ekonomi, atau yang lainnya, terserah kalian. Nanti kalian sampaikan kepada kami sehingga nanti kita aktifkan study club pelajaran apa sesuai dengan minat kalian, seperti itu. Kemudian ada perfilman. Nah, perfilman, kemudian ada desain grafis, kemudian juga ada menjahit. Nah, di sini juga ada ekstrakurikuler menjahit. Jadi nanti anak-anak yang ingin belajar menjahit, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler menjahit ya. Jadi nanti kalian itu akan diajari mulai dasar-dasar sampai kalian betul-betul bisa dalam menjahit tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada seni tari. Nah, kebetulan untuk seni tari itu pelatihnya saya sendiri ya. Jadi nanti seni tari itu adalah tari tradisional. Jadi anak-anak yang punya bakat menari ya, yang ingin mengembangkan bakat menari kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler tari, yaitu bersama saya sendiri ya. Insya Allah nanti kita tuh akan belajar tarian-tarian tradisional. Tentunya yang pertama itu adalah kalian harus bisa menari, yaitu tarian khas daerah Jember, yaitu tarian labako. Kemudian yang ke-8 ada pelatihan karya tulis. Jadi nanti anak-anak di sini yaitu akan dilatih untuk membuat suatu karya tulis yang nanti bisa dibentuk sehingga nanti akan dihasilkan sebuah buku. Jadi kalian tuh nanti akan dilatih bagaimana buat karya tulis sampai akhirnya kita bisa membuat sebuah buku kayak gitu. Nah, itu anak-anak, itu adalah beberapa ekstrakurikuler yang ada di MA Bani Holil. Dan nanti kalau pembelajarannya sudah mulai tatap muka lagi, kalian bisa mengikuti atau memilih salah satu ekstra yang ada di MA Bani Holil. Ya, kita berdoa semoga masa pandemi ini akan segera berlalu dan masa PPKM ini juga akan sudah segera selesai ya, segera berlalu sehingga kita nanti bisa pembelajaran secara tatap muka. Nah, berikutnya anak-anak, di sini saya juga akan menjelaskan tentang OSIM ya. Jadi di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah atau namanya OSIS ya. Biasanya kalau di madrasah ini namanya OSIM, jadi intramadrasah ya. Nah, nanti pemilihan OSIM itu biasanya dilakukan tiap satu periode. Satu periodenya ini 1 tahun ya. Jadi 1 tahun sekali nanti kita itu akan mengadakan pemilihan OSIM baru gitu ya. Nah, ini anak-anak, untuk anggota OSIM tahun ini, yaitu tahun pembelajaran 2021-2022 ini, ada 6 anggota OSIM. Yang pertama ketua ini dijabat oleh Saudara Baharun Nada Al-Hatan. Beliau itu berasal dari Saudara Nada ini dari kelas 11 IPS ya. Kemudian ada wakilnya yaitu Muhammad Rio Rivaldi, itu juga dari kelas 11 IPS. Kemudian ada sekretaris yaitu Kiki Zakia Ainia, dia dari kelas 11 IPA. Kemudian ada bendahara yaitu Irmawati dari kelas 11 IPA juga. Dan ada anggota yaitu anggota 1 Fikri Haikal dari kelas 11 IPS.
Lalu anggota 2 yaitu Yulindasari dari kelas 11 IPA. Nah, itu adalah beberapa nama-nama OSIM tahun ini, dan nanti di sesi berikutnya kalian mungkin akan mengenal lebih dekat dengan para kakak OSIM kalian ya di sesi berikutnya. Oke. Di sini saya hanya memberitahu nama-namanya saja ya. Oke. Nah, yang perlu diingat anak-anak di sini semuanya, baik Bapak Kepala Sekolah, semua guru-guru di MA Bani Holil ini akan terus berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kalian. Di sini kami sebagai para guru sangat menekankan agar kami itu selalu bisa membimbing kalian dengan penuh kasih sayang, dengan lebih dekat dengan kalian, ya. Sehingga apa? Sehingga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran di sini, bisa sekolah di sini dengan nyaman, kerasan, ya. Kemudian kalian juga bisa mengikuti pembelajaran itu tanpa ada rasa tertekan, tekanan, takut gak bisa ini itu, tidak seperti itu. Karena insya Allah anak-anak, semua guru di MA Bani Holil ini adalah guru-guru yang baik, mereka semua penuh dengan kasih sayang, dan insya Allah mereka semua itu akan mengajar kalian tuh dengan penuh kasih sayang, seperti itu. Jadi semoga anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru MA Bani Holil periode tahun pelajaran 2021-2022 ini, semoga kalian semuanya betah belajar di sini, dan saya ucapkan selamat datang di MA Bani Holil. Semoga kalian senang sekolah di sini, walaupun saat ini kita masih pembelajaran daring ya. Tapi semoga kita segera bisa melakukan pembelajaran luring ya. Dan selamat datang untuk anak-anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya pada sesi ini. Dan nanti sampai ketemu di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, baik daring maupun luring. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.